Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan memberi semangat dan doa. Dan tak lupa pula yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Perkenalkan, nama saya Nadia Alfiatul Mukarramah. Saya mahasiswa dari Fakultas Tadris Umum, Program Studi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi bab kedua, yaitu subjek dan sasaran evaluasi. Langsung saja di sini yang pertama ada subjek evaluasi. Seseorang melakukan pekerjaan berupa penilaian disebut subjek evaluasi. Subjek evaluasi ialah peserta didik, yakni sesuatu yang dievaluasi sebagai pencapaian prestasi, kemampuan membaca, kecepatan berlari, dan lain-lain. Ada pendapat lain yang menjelaskan bahwa peserta didik yang berperan sebagai objek evaluasi serta pendidik yang menjadi subjeknya. Terdapat beberapa pembagian tugas yang ditetapkan oleh subjek evaluasi. Yang pertama ada subjek evaluasi pendidikan, dijalankan untuk mengevaluasi prestasi belajar atau pencapaian. Yang kedua, evaluasi untuk menggunakan skala. Maka subjeknya dapat bertanya kepada petugas yang telah dipilih. Yang ketiga, evaluasi kepribadiannya dengan alat ukur yang terstandarisasi oleh ahli psikologi. Lanjut, yang kedua ada sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi adalah semua hal yang difokuskan pada pusat pengamatan dikarenakan penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi. Ada beberapa tujuan penilaian yang ada di sini. Yang pertama itu ada input, intelijensi spiritual, dan output. Yang pertama itu input. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam input. Yang pertama ada aspek kemampuan, yang kedua aspek kepribadian, yang ketiga aspek sikap, dan yang terakhir itu ada aspek intelijensi. Lanjut ke yang kedua, yaitu ada intelijensi spiritual. Intelijensi spiritual adalah suatu hal yang berhubungan dengan pembuktian bahwa Tuhan itu ada sebagai pencipta alam semesta. Dan lanjut, yang ketiga ada output. Tujuan output adalah mengidentifikasi capaian mereka setelah melewati kegiatan di sekolah. Nah, di sini kan ada input. Di input ini ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama aspek kemampuan. Robert Kreitner 2005 menyatakan bahwa kemampuan adalah karakteristik stabil yang berhubungan dengan kemampuan maksimum fisik mental seseorang. Stephen P. Robbins mendefinisikan kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk melakukan tugas dalam pekerjaan tertentu. Lalu ada juga aspek kepribadian. Aspek kepribadian adalah proses tingkah laku baik buruknya kepribadian mereka secara psikologis mempengaruhi keberhasilannya dalam mengikuti pembelajaran. Lanjut ada aspek sikap. Sebagai gambaran kepribadian manusia yang memancar keluar. Sikap dalam bergaul sangat perlu diperhatikan. Dan selanjutnya ada aspek intelijensi. Aspek intelijensi digunakan untuk melihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan. Tes yang dipakai adalah tes buatan Biner dan Simon, yang dikenal dengan tes Biner-Simon. Di sini kecerdasan dibagi menjadi 10. Yang pertama itu ada kecerdasan linguistik atau linguistik intelijen. Yang kedua itu ada intelijensi logis.
intelijensi logis matematis atau logika matematik. Yang ketiga ada intelijensi musik atau musikal intelijen. Yang keempat intelijensi kinestik. Yang kelima intelijensi visual spasial. Yang keenam intelijensi interpersonal. Yang ketujuh intelijensi intrapersonal. Dan yang kedelapan intelijensi naturalis. Yang kesembilan intelijensi emosional. Dan yang terakhir intelijensi spiritual. Lalu kita lanjut dengan poin yang kedua, yaitu intelijensi spiritual. Intelijensi spiritual adalah sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian bahwa Tuhan itu ada sebagai pencipta alam semesta. Dalam intelijensi spiritual terdapat objek penilaian dan unsur-unsur dalam transformasi kita. Kita lanjut ke objek penilaian. Penilaian pertama yaitu ada kurikulum, sistem administrasi, sarana pendidikan atau media, metode dan cara penilaian, dan yang terakhir pendidik dan personal lainnya. Lanjut di sini ada unsur-unsur dalam transformasi atau proses. Yang pertama ada materi pelajaran. Yang kedua, metode mengajar dan teknik penilaian. Yang ketiga, sarana atau media pendidikan. Yang keempat, sistem administrasi. Dan yang terakhir itu pendidik dan unsur-unsur personal lainnya. Lanjut ke poin terakhir yaitu output. Tujuan output adalah mengidentifikasi capaian mereka setelah melewati kegiatan di sekolah. Output yang dijadikan objek evaluasi adalah kegiatan pencapaian belajar yang mengalami perkembangan yang didapatkan peserta didik dalam waktu tertentu. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.